Jadi dilatih dari situ. Mungkin Ya. kalau kamu udah kerja, ya sapa aja mungkin, terus banyakin senyum gitu ya. Mhm. Saya ingat banget tuh kalau misalnya kalau salah satu bank swasta ya, Mhm. nggak perlu sebut merek kan Ya, ya, ya. jangan dong. Ya, Mhm. 3S aja, Ah. senyum, sapa, salam. Udah Mhm. gitu, dilatih aja terus-terusan gitu ya. Mhm. Nanti kebiasaan itu akan terbentuk kok. Artinya ketika kita udah nyaman 3S itu, kita pun mau tuh mengizinkan juga diri sendiri untuk kenal juga di sebelah kita seperti apa. Tapi sekarang ini karena orang terlalu banyak interaksinya, interface-nya kurang ya, Mhm. ya itu seringkali menghalangi seseorang untuk berkomunikasi secara baik gitu ya. Mhm. Ada baiknya kok kita boleh keluar dari gadget kita, ngobrol deh secara langsung. Mhm. Kuncinya apalagi sahabat sonora yang join saat ini kayak generasi milenial, generasi Gen Z begitu, Iya. yang harus berhadapan dengan orang-orang intro, ekstro, dan ini harus cepet. Ini ada tips and triknya nggak sih, Kak? Oke. Jadi ya kalau dari saya gini, pertama ya kamu perlu mengizinkan diri kamu untuk berinteraksi ya, yang pasti ya. Gimana bisa kamu memahami orang lain kalau kamunya ngunci diri di kamar, kan nggak bisa kita tahu Mhm. Ya, men-switch diri kita ya. iya betul betul. Interaksi dulu deh. Jadi interaksinya nggak perlu harus banyak orang, nggak perlu harus ngelihat rumput tetangga enak banget ya dia bisa bergaul gitu, nggak usah. Membanding-bandingkan ya. Iya, coba deh sapa mungkin satpam komplek gitu ya, Mhm. atau mbak di rumah gitu, senyum aja, ya asal jangan senyum-senyum sendiri. Ya, jadi dilatih dari situ. Mungkin Ya. kalau kamu udah kerja, ya sapa aja mungkin, terus banyakin senyum gitu ya. Saya ingat banget tuh kalau misalnya kalau salah satu bank swasta ya, nggak perlu sebut merek kan Ya, ya. ya, jangan dong. Ya, 3S aja, senyum, sapa, salam. Udah gitu, dilatih aja terus-terusan gitu ya. Nanti kebiasaan itu akan terbentuk kok. Artinya ketika kita udah nyaman 3S itu, kita pun mau tuh mengizinkan juga diri sendiri untuk kenal juga di sebelah kita seperti apa. Tapi sekarang ini karena orang terlalu banyak interaksinya, interface-nya kurang ya, ya itu seringkali menghalangi seseorang untuk berkomunikasi secara baik gitu ya. Ada baiknya kok kita boleh keluar dari gadget kita, ngobrol deh secara langsung. Mungkin saya seringkali mengasih saran kepada klien saya, coba kamu temui ya 5 orang random deh. Terus Challenge ya. ya, terus coba ajak ngobrol yang ya apa aja topik-topik yang ada di sekitaran gitu kan. Nggak perlu harus personal aja, nggak usah harus personal, topiknya apa aja. Kenapa hal itu harus dilakukan? Supaya melatih nih, supaya lidah kita cakap untuk bisa berkomunikasi. Nah nanti dari situ kita bisa mulai mengenal karakter seseorang kayak apa. Karena kan nggak perlu harus jadi psikolog juga. Saya ibaratnya nggak perlu harus kamu jadi seorang psikolog, seorang komunikator aja mampu kok bisa memahami orang lain. Ahli komunikasi diajarin loh ilmu psikologi juga kan ya. Iya. Karena apa? Dia bisa mempelajari cara berkomunikasi seseorang kan dipelajari lebih dalam. Nah, dari situ deh latihnya dari hal yang terkecil aja, nggak perlu harus jadi expert. Jadi expert pelan-pelan Ya, aja pelan-pelan sahabat-sahabat. aja. Kalau ini kalau misalnya diperhadapkan ya sama pilihan yang harus lagi nggak mau introvert tapi harus introvert gitu ya, kerjaan yang harus tetap tenang padahal lagi pengen cia-ciaan gitu ya. Nah ini gimana untuk bisa mengelola si pribadi ini supaya bukan topeng ya, tapi kan memang kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kita itu. Ya, biasanya saya mempelajari ilmu komunikasi dulu. Asik. Bagiin dong ilmunya, Kak. Sok banget ya. Apa aja tuh ilmu komunikasinya? Ya kan kita ketika kita harus berkecimpung dalam sebuah bidang tertentu, tentunya kan kita nggak langsung ujuk-ujuk gitu ya, atau kita pasti akan lihat juga nih, oh ini kita lagi bicarain tema apa ya. Ya udah di situ kita langsung menyiapkan diri sendiri
situasionalnya mau kayak gimana gitu. Oke. Kalau dibutuhkan serius ya saya nggak bisa. Oh ya harus bisa ya. Harus bisa Kak. Harus bisa betul. Kan kerjaan nih harus Iya nih. udah harus bisa gitu. Makanya saya nggak pernah jadi MC di acara resmi. Biasanya MC acara kondangan gitu ya. Nggak cocok katanya di MC di acara resmi. Soalnya katanya ngebanyol mulu katanya. Iya. Jadi memang gitu. Jadi harus memang disesuaikan dengan temanya, dengan cuannya. Salah. Enggak. Iya, saya setuju sih sama itu. Bener. Faktanya realitasnya ya kan. Iya. Kadang-kadang seperti itulah. Iya. Kan kalau ilmu komunikasi kan adalah menyesuaikan diri berdasarkan audiensnya. Yes. Gitu. Who is your audience? Jadi ya saya harus lihat kalau audiensnya dengan Kak Puspa, dengan Radio Sonora, wah pastikan saya harus mempersiapkan diri dengan baik. Artinya ambivert. Tadi di awal sempat cerita kaget dengan tor atau pertanyaan yang Puspa siapkan sama saudara. Kayaknya gue nyusunnya kayaknya sudah termasuk yang udah ini aja, tapi ternyata kaget. Kagetnya beneran atau pembohongan nih Kak? Beneran loh, bener sahabat Sonora ya. Saya sepertinya dihadapkan sebuah pertanyaan kayak ujian. Ujian hidup kayak gak gini-gini amat gitu. Aduh, jadi merasa bersalah nih. Iya bener, saya bilang yakin nih diuji ke saya gitu ya. Saya harus belajar, enggak deh. Belajar. Katanya suruh santai, pada saat saya udah santai disuruh pertanyaannya serius ini. Jadi saya harus jawabnya sesuai dengan yang diharapkan oleh sahabat Sonora saat ini ya. Iya asik. Luar biasa sahabat Sonora.